Oke. Aku manggilnya Kak Salvian atau Pak Salvian atau gimana nih? Eh, Enaknya Kak aja lah, masih muda. Kak aja ya. Ini aku Oh, manggilnya masih Mas muda ya. Robli Kita nih. manggil Kak aja juga. Oke. Adit, gitu. Oke. Jadi gini Kak Salvian, sebelumnya terima kasih untuk Kak Salvian yang udah menyempatkan mengikuti live kita di malam hari ini Kak ya. Terima kasih karena udah mungkin tadi seharian kerja gitu ya di kantor, jadi malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti join live Instagram bersama kami Financial Evolution. Nah, Hmm, tadi aku sempat singgung nih, Mas Alfian. Jadi uh, kami Financial Evolution itu juga merupakan startup edukasi konsultasi keuangan di Bali. Base kami di Bali di Jalan Pemuda Renon kayak gitu. Jadi hmm, concern kami itu seputar literasi keuangan terkait dengan investasi, terkait dengan saham, dan juga semua hal terkait dengan literasi keuangan. Jadi kami juga punya mentor-mentor yang udah punya sertifikasi. Jadi memang memiliki spesialisasi yang terkhusus nih Kak, untuk di oke. bidang-bidang kami ada saham dan juga keuangan. Nah, kami malam hari ini Financial Evolution pingin pingin mengajak Kak Sofian untuk sekedar ngobrol aja nih Kak, ngobrol ringan ya, karena Oke. uh, nggak perlu yang berat-berat, mungkin dari seharian sudah bingung, sudah berat gitu ya di pekerjaan. Jadi aku pengen ajak Sofian ngobrol juga terkait dengan investasi gitu, karena kan kalau ngobrolin ini akan sangat tepat kalau sama orang yang memang sudah sehari-hari berkecimpung di kegiatan investasi gitu Kak ya. Hmm, Jadi memang lebih tepat aja gitu. oke, Mungkin oke. aku pengen tahu nih Kak, bisa diperkenalkan lebih detail lagi untuk Kak Sofian. Silakan untuk biar tahu, biar teman-teman yang viewersnya Financial Evolution ataupun Kak Sofian bisa tahu gitu. Silakan Kak. Oke. Oke ya, selamat malam teman-teman dari finevolution.id atau Financial Evolution. Ini ya, terima kasih sekali dari Mas Adit ya malam ini bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol nih mengenai investasi ya. Aku perkenalkan diri juga, namaku adalah Salvian Fernando. Keseharian aku, kesibukannya sekarang adalah bekerja sebagai investment analyst di BNI Life. Selain dari pekerjaan utama di BNI Life, aku juga menjabat sebagai Head of Capital Market untuk ISP Chapter Jakarta, Investor Saham Pemula Chapter Jakarta. Lalu aku juga bergabung ke Asosiasi Analis Efek Indonesia sebagai Humas. Lalu aku juga sebagai fasilitator di CSA Institute. Jadi mungkin itu kira-kira kesibukan yang ya kira-kira kesehariannya tuh kayak gitulah. Oke, jadi dari semua apa namanya itu kegiatan-kegiatan tadi, sebagian besar itu mayoritas berkecimpung di pasar modal dan dunia investasi ya, Kak ya, yang aku perhatiin juga. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, mungkin teman-teman yang viewers yang nonton hadir di malam ini, nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan tema ataupun topik yang kita ngobrolin gitu ya, karena berhubung di sini langsung ada seorang yang sangat expert di bidang investment, karena keseharian juga kelihatannya terkait dengan investing dan juga dunia pasar modal dan juga saham dan lain sebagainya. Jadi bisa banget disampaikan di kolom komentar gitu ya. Oke, mungkin pertama mungkin aku pengen tahu nih Kak, karena kan tadi sebagai investment analyst ya dari BNI Life dan Hmm, juga ISP, komunitas ISP di Jakarta. Nah, kalau betul. boleh tahu investment analyst itu biasanya ngapain aja sih Kak kalau misalnya di BNI Life saat ini? Oke. Kalau secara secara simpelnya ya, maksudnya investment analyst secara garis besar, ya menganalisa segala aset-aset investasi yang akan dibeli oleh perusahaan dalam kategori ini kan di BNI Life gitu. Jadi ya tugasku menganalisa semua aset-aset investasi gitu, baik itu mulai dari deposito, mulai itu reksadana, obligasi, maupun itu saham, itu bahkan yang di luar-luar pasar modal seperti
direct investment dan juga sebagainya, itu nanti juga tugas aku juga sebagai analis investasi untuk menganalisa aset tersebut gitu. Apakah layak untuk dibeli oleh BNI Life apa enggak? Oke, gitu. Jadi kegiatannya kurang lebih tidak hanya menganalisis satu instrumen gitu kak ya. Misalnya satu instrumen itu misalnya saham, jadi nggak cuma saham aja, ada instrumen lain juga. Misalnya tadi yang aku sempat dengar itu direct investment kak ya, investasi langsung gitu kak ya. Mm-mm. Oke, jadi memang secara umum itu emang luas banget berarti kak ya, yang dianalisis itu karena kan semua instrumen mencakup tidak hanya saham juga obligasi gitu kak ya. Ya, kebetulan di BNI Life itu memang eh, di apa ya, nggak ada dikategorikan khusus ya. Kalau memang misalnya ngelihat-ngelihat di tempat lain, misalnya di aset manajemen dan juga di sekuritas kan biasanya dikhususkan ya. Misalnya dia analis saham, dia analis obligasi. Kalau analis saham pun biasanya dikhususkan sektornya apa. Nah, cuman kalau di BNI Life ya kita masih digabung menjadi satu. Cuman memang mungkin analisanya yang dilakukan agak berbeda sih memang. Oh, karena lebih general, jadi peningkatannya tentu beda kak ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri kan juga dari stock analis kak, jadi aku emang khusus di saham gitu, ngeliat setiap Hmm, harinya, ngeliat pantengin market, ngeliat chart, performance grafik, dan juga beberapa berita info gitu. hmm, betul betul. Nah, kalau dari sisi gini kak, investment journey nih gimana? Udah mulai dari kapan sih kakak memang berkecimpung di dunia investasi ataupun pasar modal gitu? Oke. Jadi awal mulanya dari aku masuk ke pasar modal ya. Awal mulanya itu tahun 2017. Itu berapa tahun lalu? 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Itu 5 tahun yang lalu. mulainya karena pertama kali di kampus. Ya, jadi ketika sebenarnya udah tahu mengenai pasar modal dan juga saham itu waktu dari sekolah. Cuman kan keterbatasan umur ya. Kalau di Indonesia ini kan mau bikin rekening saham itu kan harus di Minimal atas ada umur 17 tahun ya kan minimalnya kan. 17 ya. Nah, kalau pakai rekening orang tua itu aku nggak diizinkan karena orang tua Oh waktu itu gitu. masih kurang percayalah, masih skeptis Oke. dengan dunia investasi terutama saham. Nah, jadi ketika masuk ke kuliah, nah di kampus itu pas pengenalan pertama ospek. Nah, kalau teman-teman pada tahu ospek, nah itu di kampus aku tuh kalau ospek itu di Trisakti School of Management itu dikenalkan UKM-UKM dan juga organisasi yang ada di kampus. Nah, salah satu Oh, organisasi yang dikenalkan itu adalah Galeri Investasi. Nah, oke. jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu atau yang belum tahu, Galeri Investasi itu biasanya adalah organisasi Setiap kampus itu ada biasanya kak. benar bentukan 3 pihak tuh dari Bursa Efek, anggota bursa sama kampus. Nah, tujuannya kan untuk mengedukasi. Nah, gara-gara diperkenalkan itu, aku jadi kepincut. Akhirnya aku gabung ke organisasi gaya investasi tersebut sampai ya jadi anggota selama setahun, baru tahun depannya sampai dikasih mandat untuk jadi ketua. Jadi dari situ tuh mulai perjalanan aku sebagai investor lah di Bursa Efek Indonesia. Oh, oke. Jadi waktu masih kuliah waktu itu ikut di namanya apa gitu di sana kak, UKM atau apa gitu? Kalau di kita gaya investasi itu biasanya Oh disingkatnya galeri Galves investasi. ya. Oh Galves. Galvez ya kok di sana ya. Oke. Waktu itu jadi langsung jadi ketuanya kak. Oh itu di sana Eh, tahun pertama anggota, tahun depannya dikasih anggota mandat untuk jadi ketua. Mungkin karena ini ya dilihat yang paling paling semangat aktif. gitu kan, ikut-ikut Oh, lomba oke. segala macam. Jadi ya diberikan mandat juga. Wah wah lumayan lumayan. Oke, Mm-mm. berarti dari 2017 tuh kayak udah awalnya emang tertarik terus makin makin mendalami Iya. dari dunia investasi. Mm-mm. Nah, karena masuk ke galeri investasi itu sih, maksud di sana kan jadi banyak yang ngajarin ya. Terus kita jadi banyak kenal orang juga dari Bursa Efek dan juga anggota bursa.
Nah, anggota bursanya kebetulan juga waktu itu support, jadi dia suka banyak ngajarin. Ya walaupun waktu itu sebatas yang basic-basic seperti fundamental dan teknikal, tapi kan untuk mahasiswa waktu itu udah bagus banget Sudah ya. banyak banget. Udah bagus banget. Bagus banget. Jadi setelah itu mulai aktif tuh Hmm. waktu gak ada investasi, ikut lomba-lomba segala macam sampai bisa menang dan dapat sertifikasi profesi. Nah, baru dari situ setelah lulus ya Oh, bergabung karirnya juga di sebagai analis di pasar modal. oh, waktu itu setelah lulus langsung langsung ditawarin tuh Kak, karena kan udah kelihatan nih dari ketua Galvez gitu, itu langsung ditawarin karirnya di pasar modal atau gimana tuh Kak awalnya? Langsung di tempatnya sekarang atau ada tempat lain dulu sebelumnya? Uh, Kalau ditawarin enggak juga karena kan memang anak ya di pasar modal kita tahu ya, maksudnya lowongannya itu Hmm. terbatas ya kan. Terutama untuk untuk posisi analis itu lowongannya terbatas. Jadi waktu aku lulus itu juga agak susah juga untuk nyari pekerjaan yang pas gitu posisinya. Karena kan memang maunya jadi analis, ya Hmm. untuk cari posisinya yang lagi kosong dan memang cocok itu agak susah. Akhirnya Sulit ya. sempat sih waktu dari lulus sidang itu bulan Februari, masuk kerja Hmm. di bulan Mei, itu aku pertamanya masuk di Victoria Sekuritas dulu, Victoria Sekuritas Indonesia. Oh, oh itu analis langsung jadi analis atau Jadi jadi analis, apanya jadi tuh Kak? analis. Oh, jadi lumayan emang dari kuliah memang sudah tertarik jadi ikut Ya, jadi ya terbiasa untuk mempelajari apalagi ketemu dengan orang-orang yang emang udah profesional di bidang investasi di bidang keuangan jadi lebih tahu dan bisa terarah jadi gitu kayak gimana untuk mm, bisa berkarir di pasar modal. betul, betul, betul. Nah, berarti kalau udah kenal investasi itu dari 2017 kayak berarti dari kuliah ya. Mm, betul, betul. Oke, waktu itu awalnya langsung di saham atau nyoba-nyoba di reksadana Kak untuk awal mulanya investasi dulu awal itu. Kebetulan kalau Emang udah aku langsung saham. awalnya langsung di saham karena di Gairah Investasi itu kan. Nah, waktu Hmm. kalau kalau AB yang kerjasama dengan Gairah Investasi itu kan buka rekening dikasih depositnya murah ya, 100.000 gitu. Jadi untuk mahasiswa itu Hmm. nggak berat gitu. Jadi awalnya langsung ke saham ya walaupun ya awal-awal pasti boncos juga cuman ya jadi pengalaman aja Oh, sih. pengalaman ya, ya benar-benar sama-sama pengalaman sih emang. Karena Mm-mm. aku juga kan dulu karena masih dari waktu mahasiswa juga belajar dari saham ya dunia saham. Jadi banyaklah cukup mirip kita pengalamannya kayak banyak 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 belajar di Mm-mm. waktu-waktu kuliah gitu. Jadi sempat rasain boncosnya, fear-nya, greedy-nya itu semua Mm, di masa-masa itu. Nah, betul tapi betul. di sepanjang perjalanannya kakak sampai sekarang ini, sampai di investment analyst ini, kan tidak hanya saham nih, kak. Mm, Yang kakak lihat ini kan, apalagi saat ini sekarang menganalisis semua instrumen nih. Nah, menurut kakak dari semua instrumen yang kakak lihat ataupun kakak analisis itu, mana sih yang memang cocok ataupun pas untuk kita masuk gitu kan sebagai yang muda-muda gitu misalnya. oke. Okay. Ini kita berarti kan ngomongin aset investasi ya. Nah, Mm-mm. sebetulnya aset investasi itu kalau menurut aku pribadi itu nggak Mm-mm. ada yang jawaban yang pasti gitu ibaratnya. Kayak misalnya mungkin banyak influencer di luar sana atau banyak orang-orang yang bilang bahwa investasi saham adalah investasi yang paling baik, investasi obligasi adalah investasi yang paling baik atau sebagainya gitu kan. Mungkin dia ngelihat dari Mm-mm. returnnya, kalau saham kan returnnya paling tinggi, makanya dia kasih statement seperti itu. Cuman kalau menurut Mm-mm. aku, sebenarnya aset investasi yang paling baik adalah aset investasi yang paling sesuai dengan profil resiko kita. Jadi nggak ada tuh yang Oke, namanya oke. aset investasi yang fix ini cocok ke semua orang gitu. Karena ya aku udah berkaca ya, contohnya aja di waktu di Galeri Investasi. Dulu tuh Galeri Investasi adalah, Mm-mm. kan tugas kita adalah mengedukasi lingkungan kampus dan juga masyarakat mengenai Mm-mm. pasar modal terutama saham kan.